Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadio sembarang wojo layu Hai Re, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Dan kita bertemu di episode 300 sekian karena aku lupa episode berapa. Anjir udah lama gak pernah update ya. Ya aku minta maaf sekali ya buat teman-teman semua. Ternyata sampai detik ini tuh masih banyak yang ngedengerin podcast aku gitu guys. Terbukti banyak banget yang nge-DM, komen di Instagram, komen juga di channel YouTube aku, komen di Spotify sama noise aku pada nanyain ini podcastnya udah terbengkalai gitu. Pada nanyain kapan update dan lain-lain. Nah ternyata banyak banget ya yang nungguin ya. Wah gak expect aku kalau ternyata suara aku yang merdu ini banyak yang ngedengerin, banyak yang nungguin gitu guys. Jadi aku terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang masih sampai detik ini tuh ngedengerin podcast aku. Aku nggak mau janji-janji lagi deh, karena aku udah ngomong kayak gini tuh udah berapa kali. Cuman ya aku berusaha lah di tahun 2025 ini jauh lebih konsisten ya, karena aku juga sekarang lagi ngaktifin channel YouTube aku tentang Explore Terbengkalai. Jadi aku harus mengaktifkan ini channel aku sama podcast aku, nggak boleh mager, gak boleh vakum lagi, vakum cleaner kali ya. Pokoknya gak boleh ngager. Jadi aku harus melayani kalian semua, memberikan dosis horor untuk kalian semua ya. Ya doakan aja semoga sehat selalu guanya, amin. Nah, seperti janji aku yang aku sampaikan pagi tadi di story, aku kali ini tuh pengen cerita pengalaman horor aku yang masih fresh banget. Baru tadi pagi gue baru nyampe rumah jam 5 pagi. Dan ini pengalamannya baru semalam ya, tanggal 11. Sekarang tanggal 11 ya? Tanggal 10 Februari gitu. Nah, jadi ceritanya gini. Gue kan sekarang kan lagi ngaktifin channel gue nih, Explore Tempat Terbengkalai. Nah kebetulan temen aku si Kak Echa Yosia sama Aziz Nurroman, mungkin kalau dari teman-teman ada yang nonton channel mereka itu datang ke Surabaya tuh mau ngonten gitu kan. Ya udahlah, sebagai teman ya aku menyambut mereka gitu, sekaligus mengantarkan mereka untuk ngonten. Nah kebetulan untuk target kontennya itu ada di Malang, Lumajang sama Surabaya. Jadi Surabaya itu terakhir lah, sekaligus nanti mereka balik ke Jakarta gitu kan. Nah karena yang rute pertama Malang sama Lumajang, jadi mereka itu nginep nih di Malang. Sedangkan aku kan pulang pergi ya nggak bisa nginep juga di sana karena kan mamaku di rumah sendirian. Ya udahlah. Pertama itu kita ngonten di Villa Mati yang ada di Kota Batu. Nah baru hari kedua itu kita pengen ngonten di ini guys, Lumajang, tepatnya di kaki Gunung Semeru. Weh, ini sumpah seumur hidup gua ngonten di beberapa banyak lokasi, puluhan lokasi. Baru kali ini gua ngonten di lokasi yang menurut gua merinding banget. Cuma karena ngedengerin ngedengerin suara gitu doang udah merinding. Karena beda banget ini gitu kan. Nah jadi gini, kemarin tuh tanggal 10 kita berangkat nih. Karena kan aku dari Surabaya, akhirnya aku ngejemput mereka dulu nih ke Malang. Nah waktu itu kita ditemenin sama Roni Azam sama Mas Helmi. Nah kebetulan dua konten kreator horor ini juga itu
orang Malang dan mereka tuh tahu nih lokasi yang ada di Lumajang. Nah niatnya kan ke Lumajang ini kan nganterin Bang Aziz nih. Karena kan Bang Aziz itu kan kontennya horror experience, horror social experience gitulah. Pokoknya tentang horror, konten siang, cuma nyari lokasi terpencil yang ada penduduknya itu satu doang gitulah. Intinya kayak gitulah. Jadi dia nyari lokasi angker yang terbilang angker, yang nggak berpenghuni, cuma di situ ada yang nempatin gitulah. Entah lansia, entah apalah segala macam. Pokoknya satu keluarga lah intinya. Dapat lokasi di Lumajang. Nah yang tahu lokasi ini kan si Mas Roni sama Mas Helmi nih. Ya udahlah diantar mereka bawa mobil gua gitu kan. Gua sih udah was-was ya karena udah dikasih tahu lokasinya jauh. Itu perjalanan dari Malang ke Lumajang ke kawah kaki Gunung Semeru itu sekitar 4 jam lebih lah ya. Jadi ya udahlah. Mikirku ya udah perjalanan gitu, terus rutenya itu jalannya ngeliuk-liuk guys. Jadi bikin pusing. Kan kebetulan yang nyetir aku ya. Jadi kan yang penumpang aku ini pada ketar-ketir karena kalau nyetir tuh kayak berasa Fast Furious gitu, Cir. Sambil dengerin Tokyo Drift kan, ting 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 ting, wah ngebut tuh, ngeliuk gitu, belok kanan kiri kayak gitu kan. Nah itu sampai pada akhirnya nyampe nih. Nah, gua nggak tahu kalau lokasinya itu ada di deket sama tambang pasir. Jadinya mobil gua bergejolak kemana-mana gitu guys jalannya itu kan. Sampai gua tuh mikir ya Allah ini mobil gua bakal baik-baik aja nggak ya, karena kan mobil gua udah buruk, sering baret-baret apa segala macam. Ketambahan ini bagaimana nasibnya gitu kan. Pakai R3 lagi, R3 dipakai off-road, anjir lah. Nah habis itu naik ke atas sampai pada akhirnya ketemu nih lokasinya, yaitu Kampung Mati Kaki Gunung Semeru. Jalanannya ke sana juga nggak bagus, jalanannya rusak sekali dan banyak rumah-rumah terbengkalai di sana, rumah penduduk terbengkalai. Pokoknya ada sekitar ratusan rumah, bahkan ribuan rumah terbengkalai yang ada di sana. Nah, terbengkalainya itu karena efek dari lahar Gunung Semeru. Jadi tahun 2021-2023 itu pernah terjadi meletusnya Gunung Semeru gitu kan. Yang akhirnya dampaknya itu ke rumah itu. Pas waktu gue explore ke sana juga sebagian banyak rumahnya itu udah di dalamnya tuh banyak pasirnya. Jadi pasirnya itu udah hampir ngerendam rumah itu gitu loh. Dan pasirnya di sana itu emang subur guys, bagus lah pasirnya. Jadi makanya kan banyak orang-orang kalau bangun rumah itu paling suka itu pakai pasir Lumajang. Karena dia itu selain subur, bagus buat bangunan juga, kokoh gitulah. Tuh gitu intinya. Nah cuma waktu jadi kita nih singgah nih di rumah warlock di sana. Nah yang kenal itu Mas Helmi sama warlock itu. Waktu di desanya si warlock ini, anggap aja namanya Mas Ahmad ya, karena namanya Mas Ahmad sih. Ke rumahnya Mas Ahmad ini. Jadi beberapa rumah di sana itu masih bersih gitu guys. Masih kokoh, dan beberapa rumah itu juga udah terbengkalai, udah rusak, hancur gitulah. Nah yang masih bersih ini kebanyakan itu masih dibersihkan sama yang punya rumah. Tapi disinggahinya cuma siang doang. Setelah itu mereka pulang nih ke rumah subsidi yang dari pemerintah gitu kan, rumah pengungsian gitu. Jadi setelah kejadian itu warlock di sana itu udah nggak mau tinggal di situ, pada ngungsi di rumah yang baru karena takutnya nanti terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan lagi, kena lagi gitu loh. Cuma ada beberapa rumah yang masih bagus, masih layak huni, itu masih dibersihkan, masih ditinggalin, cuma waktu siang doang. Karena di belakang rumahnya mereka rata-rata itu masih ditanemin kebun gitulah, kebun tomat, cabe, apa segala macam, kubis gitu kan. Nah itu tadi yang aku sebutkan,
tanahnya itu subur guys. Jadi mereka singgahnya di sana itu cuma buat istirahat setelah bertani, kemudian sorenya pulang nih ke rumah gitu. Nah, kebetulan targetnya Mas Aziz itu juga ada di sekitar situ. Lokasinya itu masih masuk ke dalam lah gitu kan. Nah, kita sampai di sana itu sore jam 3-an. Ya udah ya, kita kan nunggu Mas Aziz nih ngonten. Akhirnya kita memutuskan untuk yang kita ini konten kreator horor explore untuk konten juga. Nah waktu itu aku ngonten sore gitu kan, ngonten sore gitu, keliling ya pokoknya seperti biasalah. Hai Re, apa kabar, ketemu dengan aku si Ana gitulah. Ngonten bla bla bla, ada yang rumahnya udah ditimbun pasir, ada juga yang masih bagus. Pokoknya aku tuh review satu-satu lah di sana. Nah, sempet tuh foto-foto juga di deket gunung gitu kan, karena di situ udaranya sejuk, terus habis itu nggak panas sama sekali dan pokoknya enak lah asri. Cuma yang menjadi gua kalau misalnya tinggal di situ gak betah adalah jauh dari mana-mana lah. Indomaret gak ada, apa segala macam gak ada, pokoknya jauh banget lah dari kota, itu jauh banget gitu guys. Udah kan ngonten gantian kan, aku, Eca, Azam itu ngonten lah sama Mas Helmi. Nah setelah itu nyampe malam lah di sana itu sekitar jam 7. Teman-teman tuh memutuskan untuk ngonten malam gitu kan. Nah gue tadinya tuh nggak mau ngonten malam di situ, maksudnya gue kan udah ngonten sore tuh di lokasi situ deket rumahnya Mas Ahmad. Nah malamnya tuh pikirku mau ngonten di lokasi lain gitu kan, karena kan masih banyak tuh lokasi-lokasi yang udah terbengkalai. Tadinya juga ada cerita dari Mas Ahmad itu rumah petani gitu kan. Jadi rumah petani itu ya kenapa disebut rumah petani? Jadi pada saat tahun 2021 erupsi pertama itu ada bapak-bapak ya sebut saja petani ini itu lagi di kebunnya dia gitulah. Terjadilah erupsi, lahar itu turun nih ke bawah. Semua orang kan pada berhamburan nih menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah bapak ini kena efek dari laharnya itu. Terus dicarilah sama Basarnas, sama polisi, sampai pakai anjing pelacak, sampai pakai orang pinter gitu. Jenazahnya nggak ditemukan sampai sekarang katanya gitu. Yang ditemukan hanya celurit aritnya dia itu sama sepedanya dia. Nah si bapaknya ini nggak ditemuin sampai sekarang lah, intinya kayak gitu. Dan lokasinya itu jadi angker karena emang kejadiannya itu deket rumahnya dia kan. Udah tuh, nah maksud aku kan mau ngonten di situ aja lah malamnya, nggak usah ngonten di lokasi itu lagi karena kan sore kan udah gitu kan. Tapi si Kak Eca sama Mas Helmi sama Azam ini mau ngonten di situ. Ya udahlah gue nunggu aja kan. Nunggu karena memang kalau malam itu gelap banget guys. Sumpah gelap. Gak ada sih penerangan. Penerangannya itu dari rumah masing-masing sih. Yang memang rumahnya ini masih bersih itu kebanyakan mereka nyalain lampu. Ada yang masih nyalain lampu, ada yang enggak gitulah. Nah kadang itu nyalain lampunya cuma di teras doang, remang-remang. Kalau nggak gitu nyalainnya itu di dalam rumah. Cuma kebiasaannya mereka itu kalau dalam rumah hordennya itu nggak ada. Jadi bukaan gitulah, kelihatan dari kaca gitulah dalam rumahnya kayak gimana. Udah tuh mereka ngonten. Yang pertama ngonten itu Kak Eca. Ngonten bla bla bla. Terus balik nih. Nggak lama kemudian, setengah jam kemudian dia balik. Ngomong nih ke kita. Kok aku ngedenger suara orang senandung ya gitu. Lah, di mana? Sana di ujung rumah, di paling ujung rumah yang masuk situ gitu kan. Itu kayak gue ngedenger suara senandung lirih gitu kan. Nah, kebetulan yang Mas Warlock ini, 2 orang ini lagi nggak ada gitu, lagi cari makan buat kita kan. Nah, masa sih gitu kan? Aku kan sebenarnya nggak seberapa tertarik ya. Ya udahlah. Nanti gue nggak ngonten lah di situ, mau ngonten yang rumah petani. Gue tertarik yang rumah petani itu kan. Nah Mas Helmi tertarik tuh. Wah iya Mas, coba deh Mas Helmi explore ke sana. Mas Helmi tuh explore ke sana bla bla bla. Nah
balik-balik, iya gue ngedenger nih deket musola, dia bilang gitu. Di situ ada 2 musola. Musola pertama itu depannya itu ada makam. Makamnya cuma satu, dikasih kayak petilasan gitulah, cuma satu doang. Karena aku tahu itu makamnya. Katanya Mas Warlock di situ tuh itu makam Mbah Yai. Jadi ada sesepuh kiai di situ itu meninggal 2 tahun sebelum lahar gitu kan. Efek dari Gunung Semeru itu gitu. Jadi dimakamin di situ karena emang sesepuh lah di situ tuh. Nah, udah kan. Terus aku nanya, musola mana sih, Mas? Musola yang depan makam itu? Oh, enggak. Musola di belakang. Nah, itu kan. Pokoknya musola belakang sana itu ada 2 makam gitu. Tiba-tiba Mas Warlock itu dateng. Nah, Warlock ini kan ada 2 orang. Yang Warlock pertama ini yang rumahnya di depan itu tempat kita buat singgah. Nah, yang Warlock kedua ini yang rumahnya katanya deket sama musola yang ada si Kak Eca sama Mas Helmi ini ngedenger orang senandung, cewek senandung gitu kan. Terus si Mas Warlock yang kedua itu bilang, oh iya Mas, di situ tuh ada ini Mas, ada makam dua gitu. Itu makam Bayi Bajang katanya gitu. Tapi nggak begitu terawat gitu kan. Nah, aku bingung, aku tuh kan nggak tahu Bayi Bajang itu apa gitu. Terus emang Bayi Bajang apa Mas? Itu Bayi Bajang itu bayi yang emang sengaja digugurin gitulah intinya. Sengaja digugurin terus dimakamin di situ. Itu ada 2. Nah, lokasinya itu di belakang musola deket rumahnya si Warlock 2 ini. Dan katanya si Eca sama Mas Helmi itu ngedengar orang senandungnya itu di dekat rumah Mas Warlock 2 ini. Nah, rumah Mas Warlock 2 ini itu berantakan posisinya. Bangunannya kokoh sebenarnya, cuma emang berantakan karena gak ada yang berani nempatin situ lah gitu katanya. Cuma nempatin buat nanem tomat di belakang rumahnya gitu kan. Nah, karena 2 orang ini ngedengar suara senandung nih di lokasi yang sama, akhirnya gue kepo dong. Gue memutuskan untuk ngonten sekalian nunggu Mas Ajis nih kan, untuk selesai ngonten itu kan. Ya udahlah gue ngonten, udahlah Kak, gue ngonten ya pinjem senter gitu kan. Karena gue nggak punya senter ya, konten kreator yang tidak modal dengan senter. Senternya mereka kan mahal-mahal harganya, ratusan ribu gitu kan, hampir 500.000 lah. Udahlah gue ngonten tuh, gue kepo karena posisinya itu yang di lokasi yang dimaksud itu gue sore itu belum kesana gitu, karena aku pikir di situ masih ada warga di situ yang nempatin. Nah, takutnya kan nggak nyaman atau apa gitu gue ngonten di situ, jadi gue memutuskan nggak ngonten di situ sore itu. Ternyata kata Mas Warlock 2 itu di situ nggak ada orang yang nempatin gitu kan. Ya udah dong, gue kepo tuh jalan. Nah, gue dikasih tahu ancer-ancernya itu musola kedua berwarna biru yang udah terbengkalai. Nah, rumah Warlock 2 itu di sebelah musola yang warna hijau rumahnya gitu kan. Ya udahlah, gue ngonten tuh. Itu sekitar jam 9 malam, gue kedapatan giliran jam 9 malam ngonten. Tadinya nggak nemu hal yang aneh gitu kan saat aku ngonten di sana. Terus gue cek tuh di musola, emang kondisinya itu udah agak ambruk gitu kan. Terus gue kepo nih rumahnya Masnya. Oh, mungkin pikiran gue tuh senandung itu di rumah Masnya gitu kan. Karena waktu itu gue nggak nanya Kak Eca sama Mas Helmi itu orang senandung itu lebih tepatnya ada di mana gitu. Maksudnya emang di sekitaran situ, cuma gue nggak nanya yang mana sih gitu kan. Jadi gue cuma kayak mengira-ngira aja sambil gue kepo mana sih kuburannya Bayi Bajang itu gitu kan. Nah, itu gue kepo cari, nggak ketemu. Masuk ke dalam rumah gitu kan, karena kan kita udah dipersilakan nih untuk masuk ke dalam rumahnya sama Mas Warlock 2. Ya udah gue masuk tuh, keadaannya berantakan. Terus gue ke belakang, ternyata di belakang itu pintunya kan masih pakai kayak bambu gitu kan, nggak bisa dibuka. Sebenarnya bisa dibuka karena gue nggak bingung ngebukanya caranya gimana. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar dan lewat samping gitulah untuk ke belakangnya.
sempet tuh kepleset, anjir lah, kayak apes banget karena di situ kaki gue kan kotor tuh, kena tanahnya di situ. Nah niatnya tuh mau cuci kaki di belakang rumahnya Mas Warlock 2 karena airnya ngalir terus dan itu bersih, seger gitu loh, air dari pegunungan gitu kan. Emang airnya harus ngalir terus gitu. Udah gue mau cuci kaki, kepleset dong. Wah apes tuh kan. Terus udah cuci kaki, gue cari-cari tuh makam. Kok nggak nemu, cuma nemu gundukan yang ditutupin gitu doang sih. Itu tanam kebun aja sih, kebun tomat gitu kan, nggak nemu kan. Terus aku ingat katanya Mas Helmi belakang musola. Udah deh, aku cek tuh di belakang musola, nggak nemu. Ya udahlah, gue balik lagi aja ke depan gitu kan. Akhirnya gue balik ke depan. Nah niatnya mau explore lebih ke dalam, cuma lebih ke dalam kok tambah sepi ya. Nggak, takut juga kan, gue takutnya binatang buas karena di situ tuh kayak pure modelnya kayak hutan gitulah modelnya tuh. Udahlah, aku balik lah ke depan. Nah pas balik lagi ke depan lewati rumahnya Mas Warlock 2 musola. Kan ini musola sebelah kanannya sebelah kanannya itu rumah Mas Warlock, sebelah kirinya itu atau seberang depan rumah Mas Warlock itu ada rumah. Nah di situ gue ngedenger suara orang senandung, lirih cewek. Jadi bunyinya gini, kayak gitu-gitu pokoknya. Tapi pelan banget, tapi gue jelas ngedengerinnya. Cuma kan gue mikirnya, wih kayak kedengeran tapi kayak apa gue halu kali ya gitu kan, atau mungkin suara gesekan pohon dahan di situ karena kan pohonnya tinggi banget. Bahkan gue senter ke arah pohon kan dengan maksud tujuannya siapa tahu kan ketemu kuntilanak lagi nimbrung gitu kan di atas pohon gitu kan. Nah gue kayak kepo gitu, gue samperin ke musola, suaranya bukan dari situ gitu. Gue samperin ke rumah Mas Warlock itu juga bukan dari situ. Nah ternyata suaranya itu dari rumah seberang Mas Warlock. Gue ngedengerin tuh. Tapi pas gue ngedeketin itu suaranya stabil, nggak makin jelas, nggak makin menjauh. Jadi stabil aja suaranya. Tapi emang gue ngerasanya ada di situ kayak kayak gitu terus lah. Nah pas gue deketin, suara itu berhenti. Pas gue agak menjauh, suara itu ada lagi gitu guys. Pokoknya gue ada 2 kali lah ngedeketin ngejauh. Nah niat gue mau nyamperin ke belakang rumah gitu. Karena di belakang rumah itu ada rumah juga. Ada rumah, tapi ini rumahnya lumayan sama seperti kondisinya kayak rumah Mas Warlock 2 lah. Gak terurus, sedangkan yang rumah seberang Warlock 2 itu bersih gitu. Masih dibersihkan gitu sama yang punya kan. Nah itu terus lama-kelamaan itu gue ngedengerin kaki gue merinding, anjir. Bulu kudu gue gak merinding, tangan gue gak merinding, badan gue gak merinding, tapi yang merinding adalah kaki. Gue masih mikirnya gitu mungkin merindingnya karena efek dingin, karena di situ emang dingin banget, anginnya itu wah kenceng banget gitu di sana. Tapi merindingnya itu beda coy. Nah itu kan gue memutuskan tuh balik tuh sambil closing kan, sambil senter ke atas, siapa tahu ada sesuatu penampakan kayak di sana. Udah tuh gue balik, ngomong tuh sama Mas Helmi, sama Mbak Eca, sama yang lainnya gitu. Oh iya Mas, aku ngedenger nih suara senandung gitu kan. Terus aku tuh nanya gini ke Mas Helmi, Mas, suara senandung itu di mana sih gitu kan? Yang Mas Helmi denger, niat aku pengennya cocokin nih yang aku dengerin bener gak yang ada di situ. Jadi aku belum ngomong sama Mas Helmi di lokasi itu bukan gitu kan, aku belum ngomong. Terus dia bilangnya gini, itu depan rumahnya Mas Warlock. Wah langsung dong, lah iya aku tadi di situ ternyata bener Mas gitu kan. Terus Mas Warlock juga ngasih tahu, iya di belakang itu ada rumah Mbak gitu kan. Iya Mas, tadi aku tuh ngeliat cuma dari samping kan.
cuma tak center gitu. Cuma aku gak berani ke belakang gitu karena kakiku udah merinding duluan, aku gak berani gitu kan. Udah langsung ke depan tuh, langsung ke depan kan aku gitu, kataku ke teman-teman kan. Nah Mas Helmi nanya tuh, oh Mas, rumahnya sampean gak ditempatin lagi gitu kan. Terus si Mas Warlock tuh bilang, enggak Mas, wah mau nempatinnya apa kayak gitu, rumahku paling belakang sendiri, kalau depan-depan gini nggak apa-apa, cuma gak ada yang mau nempatin Mas, di sini tuh udah nggak ada yang mau nempatin gitulah, siang doang cuma dibuat tempat singgah gitulah. Intinya mereka semua tuh pada takut lah nempatin situ. Terus aku nanya kan, loh makamnya tuh di sebelah mana sih Mas, aku nyari itu nggak nemu gitu kan. Ada Mbak, di belakang musola. Emang nggak seberapa kelihatan karena banyak semak-semaknya. Terus kenapa dimakamin di situ di belakang musola, karena kan itu kan bayi bajang ya. Intinya tuh bayi yang tidak diharapkan digugurkan secara sengaja gitu. Makanya sengaja dikubur di situ gitu kan. Itu punyanya warga situ lah intinya kayak gitu kan. Terus Mas Helmi nanya, kok di situ ada cewek senandung Mas gitu. Terus si Mas Warlock itu bilang gini, iya Mas, itu hampir tiap hari lah senandung gitu Mas gitu. Itu kenapa kok cewek itu senandung? Jadi ceritanya pada tahun 2021 itu ada erupsi pertama. Nah itu setelah erupsi rumah dibersihkan. Terus akhirnya orang-orang itu masih menempatin rumah itu gitulah intinya. Di erupsi pertama itu 2021. Intinya tuh lahar datang itu masih dibersihkan, masih ditempatin. Kemudian baru yang erupsi kedua 2023 itu udah gak mau nempatin itu semua kan. Nah jadi di erupsi kedua itu yang punya rumah itu si cewek ini ternyata yang punya rumah itu lebih tepatnya anaknya lah ya, anaknya yang punya rumah itu. Nah waktu itu mereka ini selamat, si anaknya juga selamat, masih umur 18-20an lah gitulah. Nah itu kerjaannya itu emang suka ngejahit gitulah, suka ngejahit sama berkebun, bantuin berkebun itu orang tuanya gitu. Nah dia tuh juga suka senandung gitu, jadi dia kan suka ngerajut, jahit gitu. Jadi biasanya kalau dia ngejahit di depan sama orang-orang di situ gitu kan, dia suka senandung-senandung sambil ngejahit gitulah, sambil ngerajut gitu. Nah, erupsi kedua itu si cewek itu tuh meninggal. Ceweknya meninggal itu pas di penampungan karena terlalu banyak ngehirup abu vulkaniknya itu gitu kan. Jadinya dia meninggal. Setelah meninggal jarak berapa lama itu sering terjadi kayak ada suara cewek senandung di situ tuh. Nah kata orang tuanya itu kemungkinan arwah dari anaknya yang mungkin dia ngiranya itu belum meninggal. Jadi kayak balik lagi ke rumah itu kayak menjalankan aktivitas sehari-hari kayak gitu. Karena emang si orang tuanya juga sering didengerin gitu suara lagu senandung-senandung gitu. Cuma orang tuanya tuh kayak hal yang biasa gitulah, ya sudah biarin gitu kan, yang penting nggak mengganggu warga sekitar gitu, intinya kayak gitu. Makanya di situ sering ada suara cewek senandung gitu guys. Jadi kayak warga-warga yang di sekitar rumah situ tuh kalau udah sore asar gitu udah nggak mau di situ, udah pulang ke rumah baru mereka kayak gitu guys. Wah di situ gue kayak wah anjir lah, merinding sumpah, kayak baru pertama kali nih gue ngalamin hal yang seperti itu gitu kan. Udah tuh akhirnya kita pergi dari situ, pergi ke situ menuju ke lokasi 2. Nah lokasi kedua ini itu sekolah terbengkalai, sama di belakang sekolah itu ada pemakaman umum sama rumah-rumah yang udah bobrok lah ya. Nah itu gue explore lu ke sana. Explore ke sana itu gantian. Pertama Kak Eca. Nah Kak Eca ternyata explore-nya sebentar karena dia di situ semak-semaknya tinggi. Dia ini takut nih kalau semak-semak tinggi.
Sebenarnya sih takut sama ular gitu kan, sama binatang. Ya udah akhirnya kedua aku tuh ke sana. Pokoknya gantian lah, kedua aku, ketiga Mas Helmi, terus keempat Mas Azam gitu kan. Gantian. Itu lokasinya lumayan agak jauh lah dari tempat kita menunggu gitu. Jadi jalan sekitar 500 meter ke depan lah. Nah, waktu aku explore ke sana, emang semak-semaknya itu udah tinggi banget, guys. Tinggi-tinggi lah. Itu terus gue explore ke sana itu di sekolahan itu ada, jadi sekolahnya itu letter U. Sisi kanan, sisi kiri itu kelas. Yang depan itu kayak kantor sama perpustakaan sama ruang UKS gitu. Jadi gede gitu lah. Udah dong, gue explore tuh ke kelas-kelas, gak ada hal yang mencurigakan. Sampai ke ruangan perpustakaan, tengah-tengah, itu gede banget tuh bangunannya. Ya udah kan, gue explore sisi kanan, sisi kiri. Sebenarnya sih cuma bangunan kosong sih, gak ada apa-apanya gitu kan. Nah, pas gue nyorot ke jendela belakang yang mengarah kebun belakang, seret, gue kayak ngelihat sekelebat putih cepet banget. Sayangnya nggak ketangkap kamera karena posisi itu gue megang kameranya nggak pas ke jendelanya itu. Wah cepet banget. Di situ gue langsung masih stay cool sih, masih ya udahlah aman, nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Terus gue jalan, terus habis itu gue pindah sisi kelas satunya. Nah pas menuju ke ruangan pojok dekat dengan ruangan perpustakaan tadi itu, gue ngerasa nggak enak gitu. Pokoknya nggak enak aja lah. Kayak ada yang memperhatikan di ruangan itu, cuma gue nggak ngeliat apa-apa. Akhirnya gue memutuskan tuh untuk pergi gitu kan. Untuk pergi dari situ. Udah lah selesai lah kontennya gitu kan. Nah selesai konten di situ, si gantian tuh Mas Helmi sama Mas Azam. Setelah selesai konten di situ, mereka selesai konten, aku ini kayak cerita-cerita, Mas, ada kejadian nggak di situ gitu kan? Wih, ada Cok, aku ngelihat ini kayak putih-putih. Di mana Mas? Aku nanya gitu kan. Itu di mana? Di ruangan kantor gitu kan, ruangan kantor. Tapi aku ngelihatnya di ruang UKS-nya. Dia bilang gitu. Nah, terus aku bilang ini lah, bodoh Mas. Aku juga ngeliat sekelebat putih di belakang jendela dekat kebun. Putih cepet banget naik ke atas, aku bilang gitu kan. Nah si Azamnya malah ngedenger orang kayak suara orang wiritan di situ. Nggak tahu sih wiritan atau apa ya, pokoknya kayak gini. Kayak gitu-gitu, dia ngedengernya kayak gitu anjir lah. Gue kayak, wah ini mah keren coy. Karena emang di situ lokasinya gelap banget guys. Kayak gelap, nggak ada apa-apa, gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali, dan itu nggak ada manusianya sama sekali, kayak gitu. Jadi bisa bayangin ya perkampungan mati itu kayak gimana. Mungkin dari pendengar podcast Kisah Horor nih ada yang rumahnya dulu di situ, kaki Gunung Semeru yang terkena lahar Semeru, bisa untuk komen bener nggak, relate nggak, supaya teman-teman dari pendengar podcast Kisah Horor itu tahu, oh ternyata bener nih kayak gitu. Lalu masuk ke ini lokasi ketiga, lokasi terakhir gitu kan. Itu di rumah petani. Nah di situ gue udah nggak mau ngonten, karena gue tujuannya nggak mau ngonten bukan karena takut sih sebenarnya, karena waktu, gue ngejar waktu, karena di situ udah jam 11 gitu kan. Gue mikir kan, wah nyampe rumah jam berapa nih, gue belum nganterin mereka ke Malang nih, 4 jam nih perjalanan ke Malang. Terus gue balik ke Surabaya 2 jam perjalanan, karena gue niatnya gak mau lewat tol gitu kan, ngirit duit gitu kan, mau lewat bawah. Nah kalau lewat bawah itu sekitar 2 jam, 1 jam setengah lah kayak gitu kan. Gue gak mau ngonten gitu, jadi si Eca doang nih yang ngonten. Ya udahlah ngonten aja, kalian jauh-jauh gitu kan. Ngonten tuh di rumah itu. Nah waktu dia ngonten itu, dia ada sesi uji nyali. Nah sesi uji nyali itu kayak masang CCTV, terus dia itu kayak ada alat protektor hantu gitulah. Kalau kalian tahu, pernah nonton kontennya Ghost Ranger Indonesia, si dokter hantu sama si Dika, nah dia tuh ada tuh alat-alat kayak gitu, jadi kayak menangkap suara-suara di sekitar gitu kan.
Di situ ada 3 rumah. Yang pokoknya gue nggak tahu rumah si petani di mana, gue nggak tahu. Pokoknya di situ ada 3 rumah. Nah dia tuh ngonten di rumah tengah. Nah gue kan nunggu di agak jauh tuh sama teman-teman lain gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol, sambil sebat-sebat gitu kan, nungguin mereka si Eca itu kan. Selesai ngonten, balik tuh ke rumahnya si Warlock pertama, karena mereka nunggu di situ gitu kan. Sekalian kita pamitan dan balik pulang. Kita balik itu sekitar jam 11:30 lah kita balik itu. Pokoknya nyampe Malang itu jam 3:30 subuh. Gue balik itu nyampe rumah jam 5 gitu kan. Udah tuh. Nah pas balik ke rumah Warlock 1, si Eca ini tiba-tiba nanya nih ke Warlock 1. Mas, tadi itu kan aku ada sesi uji nyali. Terus aku tuh kan punya alat nih untuk mendeteksi suara sekitar, suara hal tak kasat mata. Nah, di situ aku tuh dengar kata ini apa namanya? Pergi, pesugihan, terus ini apa namanya? Pokoknya pergi, pesugihan atau apa gitulah, intinya kayak gitu. Nah si Eca ini kan tadinya nggak menyebutkan dia uji nyali di rumah yang mana gitu kan, karena di situ ada 3 rumah. Dia nggak menyebutkan uji nyali di rumah mana. Terus Mas Warlock 1 tuh bilang gini, Mbak Eca uji nyali yang ini ya di rumah tengah ya, dia bilang gitu. Rumah yang tengah ya? Iya mas, rumah tengah gitu. Karena kita tahu dia uji nyalinya yang di rumah tengah gitu. Kita ngelihat gitu kan, ya mas rumah tengah gitu. Terus si diskusi tuh sama si Warlock 2 gitu kan, wah bener gitu. Karena memang waktu ada banyaknya konten kreator di sana itu gak ada yang dikasih tahu konten di situ. Jadi baru si Eca doang yang konten di situ kan. Bener mas, di rumah tengah. Nah si Warlock 1 sama Warlock 2 tuh bilang, oh iya mbak, yang rumah tengah itu pemiliknya dulu itu menganut ilmu hitam gitu, pesugihannya itu aku lupa pesugihan apa, intinya itu tumbalnya itu keluarganya semua kayak gitu. Pantes aku disuruh pergi, terus ada kata-kata pesugihan, terus apa gitu loh mas, gak jelas gitu. Udah tuh ternyata relate coy, kayak wah kampung ini mah kayak menyimpan sejuta mistis itu. Dan kita tuh kayak mikir, wah kita harus balik lagi ke sini nih, banyak banget lokasi yang belum terjamah sama kita gitu kan. Udah tuh ini selesai balik tuh pulang ke rumah, baliklah perjalanan ke Malang gitu kan. Nah perjalanan balik ke Malang itu aku nggak mau lewat jalur ini tambang pasir, karena di situ wah ekstrim bro. Tadi aja kemarin aja gue lewat itu ya, lewatin sungai kecil gitu, mobil gue selip batu-batu. Gue tuh khawatirnya apa ya, batu masuk, ban rusak dan lain-lain gitu kan. Karena kan gue baru ganti ban ya, nah gitu kan. Ini gue minta mas cariin lokasi yang jalan yang sekiranya bagus deh, yang nantinya tembus ke jalan raya. Nah dikasih nih, oh mbak ini lewat jalan lurus aja, ngikutin jalan terus nanti ujung pertigaan langsung belok kanan itu udah jalan menuju Malang. Nah ternyata benar tuh. Tapi pas kita melewati jalan itu ya, emang kanan kiri tuh rumahnya kosong-kosong semua coy, kosong semua, nggak ada. Terus menuju ujung itu sudah ada rumah yang dihuni gitu. Cuma yang rumah dihuni ini uniknya itu rumahnya ini apa ya, kayak bukan yang perumahan padat, tapi kayak rumah yang renggang-renggang gitu. Jadi ini rumah, kebun, rumah lagi, kebun, rumah lagi kayak gitu. Jadi kayak wah creepy cuy. Depan itu udah kebun, udah hutan gitu. Jadi kayak gue nggak bisa ngebayangin kalau gue tinggal di situ gitu loh. Mana gelap banget gitu kan. Kayak kita tuh berekspektasi, wah kita pas ngelewatin jalan ini bisa nggak ya ketemu kuntilanak lewat nyebrang kayak gitulah, ekspektasinya kayak gitu. Tapi nggak ketemu sih, kita nggak menemukan hal yang nggak gitu kan. Sampai wah
akhirnya kita pulang, nyampe rumah capek tuh, gue nyampe rumah juga langsung tidur kan. Wah udah kayak mayat hidup gue kayak gitu kan, karena gue nyetir itu pulang pergi itu 4 jam lah ya, 4 jam dari Surabaya Lumajang, Malang Lumajang Malang itu 8 jam, kemudian Malang Surabaya 2 jam, 12 jam cuy gue nyetir cuy. Bayangin gak bisa tegak tuh, gak bisa lemes tuh punggung gue gitu kan. Kayak gitu guys ceritanya. Serem sih. Dan itu masih banyak kejadian-kejadian Hanel selama aku explore bareng mereka. Salah satunya itu gue barusan upload di komplek villa Terbengkalai. Nah itu gue kayak menemukan sesuatu hal yang janggal, tapi tidak membuat semerinding yang ada di Semeru coy. Kayak gitu guys. Udah berapa menit nih? Wah 40 menit cuy gue cerita ya. Oke guys, kayaknya cukup sekian dulu episode kali ini. Nah, gue barusan upload video terbaru yaitu explore di Villa Terbengkalai nih. Buat teman-teman semua tonton video aku ya di Villa Terbengkalai. Itu gue explore malam. Besok pagi gue mau jemput mereka dan gue mau ngonten lagi di Villa Terbengkalai versi siang gitu ya. Biar jelas semua kompleknya kayak gimana kalau siang itu. Kayak gitu. Jadi jangan lupa guys mampir ke video aku di channel Ana Olive. Linknya ada di bio Instagram podcast kisah horor. Dan buat teman-teman semua jangan lupa dengerin podcast aku selalu di Spotify, Noise, Apple Podcast dan platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa follow di Spotify dan subscribe di Noise. Kemudian kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify kalau kalian suka. Dan juga jangan lupa subscribe, like, comment dan share video-video aku di channel YouTube aku namanya Ana Olive. Oke? Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan cerita aku kali ini. Bye-bye.